ikut tergerak dan sekarang juga saya menolongnya. Guru, ribuan hari aku sudah menunggumu, Guru. Sembuhkan aku, Guru. Hai Sari, sekarang ini juga aku melepaskan engkau dari penyakitmu. Ayo bangunlah dan sembuhlah. Hari Sabat, hari Sabat, hari Sabat, di mana hari Sabat? Hai orang munafik. Hari ini memang hari Sabat. Tetapi apabila keluargaimu ada di antara kamu tidak peduli apakah hari Sabat atau hari biasa, dan kamu membawa ke tempat air untuk diberi minum. Wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis, dan demi kemuliaan Allah, aku lebih dari hari Sabat, maka wanita ini sudah layak bahwa dia dibebaskan dari ikatan setan. Bangkitlah sekali lagi. Sabda siap saji kali ini berbeda dari yang biasa. Untuk dialog, dramatisasi, dan sekarang akan dievaluasi dan juga akan diberikan jalan oleh kehadiran konsultasi. Maka saya akan bertanya, Romo, tadi dramatisasi tentang penyembuhan seorang wanita bunuh. Nah, itu di sana orang bertanya, kok Yesus itu menyembuhkan pada hari Sabat? Padahal untuk orang yang mempunyai Allah, hari Sabat itu hari yang dimuliakan. Tetapi Yesus menyembuhkan. Bagaimana pendapat Romo tentang hal ini? Baik, dalam hari ini konteks 2000 tahun yang lalu, Yesus ini dalam bahasa sekarang dia itu belusukan. Dia bukan orang yang hanya taat beragama saleh di hari Sabat. Karena itulah dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dalam hal ini tidak lepas dari kasus yang dihadapi oleh Yesus. Karena memang tujuannya datang untuk mencari yang hilang, untuk mengampuni orang-orang yang berdosa, tak terkecuali dalam hal ini Yesus itu dia sebagai dokter. Dalam arti orang yang kerasukan dibebaskan dari kerasukan setan, orang yang sakit disembuhkan, orang yang bungkuk itu dikatakan ayo bangkit dan dia berjalan lagi. Bahkan Lazarus yang sudah meninggal pun selama 4 hari dimakamkan dan dibangkitkan oleh dia. Oleh sebab itu Yesus pertama-tama dia datang sebagai utusan Allah Bapa untuk menciptakan diri menjadi baru. Nah, kalau sekarang 2000 tahun berikutnya kita ini hidup di zaman ini dengan kondisi COVID-19 sebagai pandemi yang bukan hanya terjadi di Israel dari 2000 tahun yang lalu, tetapi di seluruh dunia. Karena itu bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara yang sakit. Nah, dalam hal ini apakah gereja lalu baik? Para suster rumah sakitnya ditutup, para imam juga akhirnya juga hidup di dalam zona nyaman dan tidak mau membuka gerejanya, bahkan juga begitu taat setia dengan protokol COVID. Nah, ini pertanyaan. Yesus dalam hal ini sekali lagi dia bisa menjadi seorang Yahudi yang sangat fanatik, berpegang pada hukum Taurat. Tetapi dia juga menyederhanakan hukum Taurat itu, disederhanakan menjadi cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap tenaga, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kualitas pribadi Yesus yang demikian ini, maka dia berpengaruh juga merapas supaya hukum Taurat itu jangan memperlembut kita. Tapi bagaimana way out-nya, jalan keluarnya? Tidak peduli apakah itu hari Sabat, entah itu hari
6 hari yang lain, tak Senin, Selasa, Rabu dan lain sebagainya. No. Bagi Allah yang datang, Dia juga omnipresent. Hadir di mana-mana, hadir kepada saya. Nah, kita menjadi sakramen buat kita Yesus Kristus yang namanya gereja, entah itu sebagai imam, entah itu sebagai awal, entah itu sebagai guru, entah itu sebagai lembaga. Berarti tidak mereka menerjang seperti Yesus yang seakan-akan orang berani. Itu tahu pada hari sabat saya harus mengatakan kita harus meneladani dan bahwa saya nanti misalnya saja karena pelayanan itu kena COVID, artinya bahwa saya ini menjadi positif, nanti risiko pelayanan yang juga telah dialami. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Kita bertanya sebagai orang yang sembuh. Mungkin saya kalau kita kan Injil ini perspektif Injil ini, perspektif hari Sabat itu dalam pengertian bahwa ketika Yesus melakukan sesuatu itu merupakan pekerjaan murni, atau itu ada sesuatu yang bukan pekerjaan murni. Ada yang satu orang dilarang untuk bekerja untuk dilarang bekerja untuk Islam bekerja untuk bergabung di dalam situ. Nah, apakah pada waktu hari Sabat yang Yesus lakukan ini, dia melakukannya secara membantu orang menyembuhkan, atau berbuat sesuatu ke orang, atau untuk dirinya sendiri maksudnya? Lebih bersifat untuk dirinya sendiri atau sebenarnya untuk orang lain? Itu dua hal yang berbeda. Ketika kita bekerja itu untuk diri sendiri. Ketika kita membantu orang lain, itu kita membantu orang lain. Membantu buat kasih di sana. Itu harus dibedakan dari Sabat atau seperti itu atau bagaimana? Begitu Mas. Nah, dalam hal ini kembali lagi bahwa Yesus itu datang sebagai representatif Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya kan? Nah, pemberian diri Allah yang total macam itu nanti akan ditandai dengan bahkan kasihnya itu tidak mengenal batas, sudah mati saja dia masih ditombak dan dari dalam melambung keluar air dan mati. Tanda kasih yang tidak mengenal batas, the unconditional love. Nah, kalau kita bekerja karena sayang diri untuk keperluan saya dan lain sebagainya, itu jelas standar yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu adalah standar yang namanya unconditional love. Cintanya itu adalah cinta oblatif. Oblation itu artinya mempersembahkan diri untuk mati bersama. Jadi kalau mau bekerja seperti Yesus, itulah tolong untuk bakal mati bekerja karena untuk kepentingan diri sendiri, untuk keluarganya, untuk grupnya, ya, untuk hak-haknya dan lain sebagainya. So, Yesus itu ukurannya adalah bahwa Dia menyelamatkan kita melalui Bapa dan kebenaran. Jadi Musa memberi kepada umat Israel hukum perintah 3 untuk haram, 7 untuk sesat. Jadi secara teknikal dan horizontal. Dan Yesus menunjukkan bahwa selama yang berusaha tadi melihat bahwa nilai-nilai itu hanya di diri. Dalam praktiknya tidak. Karena orang mencari keuntungan, maka Yesus kemudian menerjemahkan kita. Dalam teman-teman orang supaya orang sadar bahwa yang utama adalah bukan Kristus yang memberikan kepada kita, yang mengasihi kita. Maka ucapan terima kasih kita juga harus terurai dalam kehidupan nyata sehari-hari, termasuk memperhatikan orang lain. Apa artinya kalau kita hanya sibuk dengan tata hukum yang tak dan beku dan tidak peduli dengan orang lain?
Di sini sebetulnya Yesus menekankan nilai kepada orang-orang yang taat hukum, tetapi tidak melaksanakan hukum itu dengan sungguh-sungguh. Jadi Yesus bukan menabrak itu. Dengan perbuatan itu menyadarkan bahwa kasih itu lebih daripada hukum yang terjadi. Kalau boleh saya nambahkan ya, nanti kalian oke. Kalau boleh saya nambahkan, sekarang ini Istri Paulus sedang diserang, boleh dikatakan seakan-akan dia mengizinkan namanya pernikahan sejenis entah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dari perempuan, yang sering disebut LGBT. Nah, di sini harus dibedakan secara prinsipil, secara hukum kerajaan, dan itu didasarkan pada hukum alam maupun juga hukum ilahi yang namanya pria dan wanita dikehendaki dari Allah. Jadi dia tidak menciptakan Adam yang kedua atau Eva yang kedua, Adam dan Eva. Bahwa menghadapi kasus konkret, ada pasangan yang sejenis antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, lalu kemudian juga mengadopsi anak. Didasarkan pada kenyataan semacam ini, Istri Paulus mengatakan, oh, jangan mereka sia-siakan. Karena apa? Mereka harus kita terima juga, bukan kesalahan mereka. Harus kita terima. Tapi kalimat belum selesai. Tetapi ya sorry, kalau mereka lalu minta sakramen perkawinan, ya mau bukan tahan. Gitu. Jadi terhadap kenyataan, kalau misalnya ada orang yang terkapar di pinggir jalan, tak boleh masuk kampung dan lain sebagainya, Istri Paulus akan bersikap seperti Yesus. Dia harus ditolong, dia mempunyai hak. Dia mempunyai hak untuk masalahnya itu diterima, di-welcome gitu loh. Tetapi sampai di situ. Jangan dibalik lalu kemudian seakan-akan sedang merubah hukum ilahi, hukum alam yang dipegang dalam hal ini oleh gereja. Ya, itu. Maka lagi kita sebagai umat Katolik harus belajar bijaksana. Tanya, juga berpikir logika, menggunakan logika. Memiliki begitu. Sehingga ada orang komentar, Pak, kalau sudah begitu, aku mau bagaimana nih? Pausnya sudah begitu kok, aku ya sudah bagaimana, aku tinggal saja, tinggalkan sendiri. Ya, itu dari orang-orang yang ekstrim, tidak mau berkonsultasi. Ya, dan sekiranya para imam, terutama para uskup, sedang apa yang dikatakan Romo Banika, secara hukum gereja apa yang sudah digariskanlah di dua pernikahan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ali, ya, bukan Eva dan Eli. Tapi Adam dan Hawa itu sudah pasti. Yang kedua, keadaan seperti yang dialami tadi LGBT tadi itu alamnya juga ada, dan mereka bukanlah bangsa kelas kambing, tetap manusia yang berkehidupan. Tapi kalau perilaku itu kebablasan, gereja kan tidak terjadi perubahan. Kembali pada hukum yang ada. Karena juga mereka menyalahkan. Ada sebagai orang yang senang, wah kalau sudah memberikan kepada kita itu bla bla bla, itu salah sih. Maka itulah bagaimana menerjemahkan hukum seperti tadi, orang yang sakti pada hati salah kesembuhan dan hukum salah. Tidak ada pertentangan, tapi dibuat pertentangan karena apa? Yakin dalam pertunjukan karya Yesus itu kecemburuan, juga kompetisi negatif, dan tidak berpikir positif. Kemarin kita berpikir positif tentang apa yang dilakukan Yesus bagi keselamatan yang tidak mati. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Yes. Iya.